Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami tim Doflamingo. Pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan aplikasi Poniman yang telah kami buat. Jadi aplikasi Poniman ini berfokus pada penyajian informasi yang berkaitan dengan kebudayaan, tempat wisata, dan juga beberapa event kebudayaan yang akan berlangsung seperti itu. Lalu juga Poniman ini dilengkapi dengan fitur untuk mengetahui di manakah lokasi spot kebudayaan atau tempat wisata tersebut berada. Kemudian juga ada fitur navigasi, maksudnya arahan seperti itu. Juga dapat mengetahui jarak dan estimasi waktu dari lokasi user saat ini menuju ke lokasi spot budaya atau wisata tersebut. Oke, ini adalah halaman utama dari aplikasi Poniman. Jadi kalau bisa dilihat di sini di bagian kanan atas itu terdapat beberapa menu utama. Kemudian di sebelah kiri juga terdapat beberapa navigasi tambahan. Lalu di bagian tengah ini juga terdapat beberapa icon. Untuk yang berwarna merah ini menunjukkan spot kebudayaan. Yang berwarna hijau ini menunjukkan spot atau tempat wisata. Lalu yang berwarna kuning ini menunjukkan event yang akan berlangsung. Seperti itu. Baik, sekarang kita coba saja. Misalnya kita bakalan melihat informasi mengenai Tari Sintren. Di sini terdapat beberapa informasi seperti asal dari kebudayaan tersebut, asal dari Tari Sintren, kemudian karakteristiknya seperti apa, dan masuk dalam kategori apa. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, user bisa melihatnya pada bagian lihat detail seperti ini. Di sini tidak hanya ada karakteristik, tetapi juga terdapat deskripsi mengenai Tari Sintren seperti itu. Lalu bisa saja kita lihat spot yang lain. Bisa di sini ada Benteng Pendem Cilacap. Di sini kita bisa melihat informasi yang sama, juga bisa melihat detail informasi yang sama, hanya saja konten yang berbeda seperti itu. Kemudian juga aplikasi Poniman ini juga dilengkapi dengan fitur untuk mengetahui jarak, lalu arah, dan juga estimasi waktu antara lokasi user saat ini dengan lokasi spot tersebut. Untuk melakukan tersebut, user perlu mengaktifkan fitur My Location yang ada di pojok kanan bawah ini. Nah, icon yang berwarna biru ini menunjukkan posisi user saat ini. Kemudian misalnya saja user ingin mengetahui jarak posisi dia dengan Benteng Pendem Cilacap. Setelah mengklik icon warna hijau ini, klik tulisan cari arah dari lokasi Anda seperti ini. Kemudian maps-nya akan menunjukkan arah menuju ke Benteng Pendem Cilacap ini. Kemudian juga ada perhitungan mengenai jaraknya berapa, kira-kira durasi waktunya berapa lama, kemudian posisi user saat ini dari mana, dan akan menuju ke daerah mana. Sebenarnya fitur Maps ini adalah fitur dari Google Maps. Jadi di sini aplikasi Poniman hanya menyajikan informasi ini, kemudian juga menatanya agak lebih rapi seperti itu. Kemudian juga kalau misalnya user ingin mencari lokasi lain juga bisa. Misalnya user ingin mencoba posisi dari sini, ada festival batik misalnya, kita klik. Nah, seperti ini dia. Sama saja, di sini ada informasinya, sama seperti yang tadi. Kemudian kalau misalnya user mencoba untuk berpindah tempat, misalnya dia nyoba misalnya mulai dari daerah Klaten, maka informasi yang ada di sini juga akan berubah menyesuaikan dengan lokasi user saat ini, seperti itu. Kemudian aplikasi Poniman ini juga dilengkapi dengan fitur rekomendasi seperti itu. Jadi fitur rekomendasi ini bakal disesuaikan dengan preferensi dari user.
Preferensi ini berasal dari interest user, kemudian juga disesuaikan dengan rating dari spot kebudayaan atau wisata yang ada di aplikasi Poniman. Seperti itu. Untuk melakukan hal tersebut, user diharuskan untuk login terlebih dahulu, seperti itu. Dan untuk login, user perlu memiliki akun, sehingga kali ini kita akan mendaftar akun terlebih dahulu. Misalnya saya di sini user akan memasukkan username ya, misalnya Julio. Lalu coba kita masukkan emailnya, misalnya julio@gmail.com. Julio. Passwordnya ya. Kemudian kita submit dan pendaftaran berhasil. Lalu masuk ke sini dan kali ini kita coba untuk login terlebih dahulu. Julio, passwordnya oke. Kita coba masuk ya, dan perbedaannya mungkin ada di bagian sebelah kiri. Jadi nanti khusus di menu peta nanti bakalan ada sub menu baru, yaitu recommendation. Ini cuma muncul kalau misalnya user telah login. Kemudian juga ada sub menu untuk detail akun, edit akun, dan logout. Kita coba lihat detailnya. Ini adalah detail dari Julio yang barusan tadi mendaftar. Kemudian di sini juga ada aktivitas terakhir dari user. Lalu kemudian di sini juga ada foto profil yang nantinya, dan juga ada bagian dari interest user. Jadi misalnya di sini kita bakalan edit. Misalnya di sini kita memasukkan catatan kecil, misalnya akun Facebook user, misalnya di sini ada Julio. Oke. Kemudian juga memasukkan Twitter misalnya. Seperti ini. Dan juga kita submit. Kemudian kita juga bisa mengganti foto. Misalnya di sini kita bakalan masukin foto. Kita coba upload. Lalu kita juga bisa memilih kategori yang sesuai dengan preferensi kita, kepribadian kita. Misalnya di sini saya pilih pertama ada bangunan sejarah. Kita bisa add. Kemudian misalnya kita juga tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan seni tari, seperti itu. Lalu interest yang ada di sini, ketertarikan kategori ini bakalan digunakan ketika aplikasi Poniman akan memberikan rekomendasi spot kebudayaan atau wisata kepada user, seperti itu. Kita coba masuk ke bagian rekomendasi seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat seperti user tadi. User kan tadi preferensinya dia menyukai hal yang berhubungan dengan bangunan sejarah dan juga berhubungan dengan seni tari. Di sini kita bisa lihat bangunan sejarah Benteng Pendem seperti ini. Lalu juga ada informasi terkait tari serimpi, ya seperti ini. Ini mungkin fitur yang diberikan Poniman supaya user nanti ketika mencari spot kebudayaan tuh atau spot wisata tuh cocok loh dengan apa yang mereka mau, seperti itu. Kemudian terdapat beberapa menu lain seperti list daftar kebudayaan yang tampilannya bukan berupa peta tapi berupa blok. Kemudian juga ada beberapa daftar agenda yang tampilannya juga dalam bentuk blok. Lalu juga ada menu kontak. Menu kontak di sini fungsinya untuk misalnya kalau ada user yang ingin menyampaikan keluhan
saran, kritik, atau mungkin merekomendasikan suatu tempat wisata atau budaya kepada admin. Seperti itu. Kemudian juga ada informasi Twitter. Maksud dari info Twitternya adalah informasi yang berhubungan dengan festival kebudayaan. Jadi sementara ini datanya masih statis. Maksudnya statis di sini adalah kata kunci yang digunakan untuk mencari data itu masih hal-hal yang berhubungan dengan festival budaya. Mungkin kedepannya nanti bakal dibikin lebih dinamis seperti itu. Ini adalah list dari daftar kebudayaannya seperti ini. Misalkan saja kita bisa lihat di sini ada logonya, judul, breadcrumb, mini slideshow. Kemudian di sini ada beberapa list daftar kebudayaan dan spot wisata. Bisa saja kita mau lihat bagian ini. Lalu informasinya sebenarnya sama, cuma di sini tampilannya seperti tampilan halaman blog seperti itu. Kemudian juga ada agenda, sama juga tampilannya berubah tampilan halaman blog. Nah, ini adalah menu kontak. Jadi nanti di sini user bisa memasukkan beberapa kritik maupun saran, pertanyaan, informasi, dan permintaan seperti itu. Ya, kemudian kita bakalan coba untuk masuk ke halaman backend, ke halaman admin seperti itu. Sekarang kita login terlebih dahulu. Oke, kita bakalan masuk ke halaman backendnya. Usah. Ya, ini adalah halaman backendnya. Coba masuk. Di sini terdapat beberapa menu seperti daftar spot kebudayaan atau wisata, kemudian juga daftar event, artikel yang berhubungan dengan berita, lalu juga terdapat beberapa list user seperti itu. Contohnya di sini kita mau melihat daftar user, bisa lihat di sini. Kita bisa sorting, kemudian kita juga bisa ngedit. Misalnya kita ingin menambahkan spot wisata atau budaya baru. Ini contoh ya. Misalnya kita ingin menambahkan tes budaya baru. Kita coba masukin. Ini yang berhubungan dengan judul dari spot kebudayaannya. Ini berhubungan dengan karakteristiknya. Kemudian inilah isi dari kebudayaan tersebut. Lalu di sini ada description yang berhubungan dengan SEO. Begitu juga dengan keyword dan excerpt seperti itu. Kemudian kita juga bisa memilih tipenya, apakah budaya atau wisata. Misalnya budaya, kita juga bisa memilih provinsinya, misalnya Jawa Tengah. Kemudian kotanya misalnya kita pilih kota Magelang mungkin. Khusus untuk latitude dan longitude ini kita mengambilnya dari web lain seperti ini. Kita juga bisa menambahkan sectionnya. Misalnya di sini kita mau masukkan section sanitary. Lalu kita juga bisa mengupload gambar. Misalnya kita mau upload gambarnya seperti ini. Oh iya, ini udah dibuka. Misalnya kita mau cari daerah Magelang misalnya. Kita udah dapat longitude-nya, bisa kita copy seperti ini. Oke, seperti ini. Ya, kemudian kita publish. Ya, seperti ini. User juga nanti bakalan bisa mengedit spot kebudayaan atau wisata tersebut. Dan hal-hal ini juga berlaku untuk beberapa menu lain seperti event, artikel, dan user. Mungkin sekian dari kami. Perlu diinformasikan pula bahwa aplikasi Poniman ini juga dibuat dengan menggunakan responsive design, menerapkan responsive design seperti itu. Lalu juga aplikasi Poniman ini juga bisa diakses secara online di ponimania.com. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.